upgrade kesehatanmu, upgrade rohanimu, upgrade keuanganmu, upgrade hubunganmu, dan upgrade karaktermu. Maka engkau akan lihat semua yang ada di depan, yang terbaik akan datang tanpa kamu minta. Terakhir, ketiga, mengapa kita perlu upgrade? Yang pertama, supaya punya sudut pandang yang lebih luas. Yang kedua, supaya bebanmu jauh lebih ringan. Yang ketiga, supaya kita bisa lakukan banyak perkara, banyak hal. Matius pasal 25 ayat 25 sampai 29. Karena itu kata hamba yang punya 1 talenta kepada tuannya, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia balikin karena dia gak menjalankan, dia gak berhasil. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Nah, waktu itu sang Tuhan memiliki 3 hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, dan hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai kesanggupannya. Hamba yang punya 5 talenta, dia coba jalankan dan berhasil menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 2 talenta coba jalankan, lalu kemudian dia agak sedikit struggling. Dia konsultasi dengan teman yang punya 5 talenta, dan teman yang punya 5 talenta, dia berbesar hati. Dia kemudian membantu, mendampingi, mengcoaching hamba yang punya 2 talenta dan kemudian berhasil jadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang punya 1 talenta, dia coba jalankan dan tidak berkembang. Dia kubur kemampuannya. Perhatikan di sini. Kenapa hamba yang punya 5 talenta yang diberikan tambahan, bukan hamba yang punya 2? Karena dengan time frame yang sama, hamba yang punya 5 jadi 10. Masih nolong hamba yang punya 2 jadi 4. Makanya karena dia mau upgrade diri, karena dia excellent, karena dia setia dalam perkara yang kecil, dan tidak egois dan selfish. Lalu kemudian hamba yang punya 1 talenta itu diambil, diberikan kepada hamba yang menjalankan 5 jadi 10. Saudara, semua yang besar dimulai dari setia mengerjakan yang kecil. Semua yang banyak dari kita setia mengerjakan yang sedikit. Semua yang cepat dimulai dari kita setia mengerjakan yang pelan. Jadi apa yang ada padamu ini, upgrade, kembangkan, tingkatkan, tajamin, lebih powerful lagi. Saudara, mungkin Anda berkata, Pak, Anda bisa mengembalakan gereja hari ini dengan jemaat yang lumayan. Tahukah saudara, tahun 92 saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Saya kemudian disuruh sama teman saya untuk melayani, ngurusin bangku, beresin bangku. Lalu pindah Australia, kami merintis gereja. Kami kemudian mulai beresin panggung. Lalu saya full time di gereja. Cuci mobil gembala sidang setiap minggu. Saya full time di gereja. Kerjanya apa? Nggak ada mimbar. Nggak ada. Nganterin anak gembala sidang pergi ke sekolah. Pagi-pagi. Jemput sore hari. Diminta untuk saya nganterin makanan. Disuruh-suruh ini dan itu. Saya belajar setia dalam perkara kecil. Sambil belajar mengupgrade diri, saya ikut komsel. Karena di komsel saya jadi belajar main musik. Di komsel saya belajar nyanyi, bisa mimpin pujian. Di komsel saya belajar untuk sharing firman. Di komsel saya belajar untuk memultiplikasikan. Saya belajar memperhatikan jemaat. Lalu kemudian pulang Indonesia. Tidak ada pintu terbuka, gak banyak di kota-kota besar. Saya belajar berkhotbah di desa-desa kecil. Pergi ke pedalaman-pedalaman. Makanya Yayasan Pengharapan bisa ada pedalaman. Kenapa? Dari hasil saya pelayanan terlebih dahulu keliling. Dari desa demi desa. Kenapa saya memulai dari desa-desa? Karena kalau saya khotbah salah, mereka gak komplain atau viralin di dunia maya. Kalau saya khotbah salah di kota langsung diviralin. Udah terbiasa khotbah di desa-desa. Saya mulai melatih diri saya bicara di depan pendeta-pendeta dan guru-guru S1, S2. Ketika dipercayakan gereja ini, dengan mudah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang pendidikannya SMA, kepada orang-orang yang punya pendidikan S1,
kepada orang-orang punya pendidikan S2 dan orang-orang punya pendidikan S3. Kenapa? Udah terbiasa. Dan Tuhan mulai terus percayakan. Kenapa sampai hari ini kami gak berhenti untuk mengupgrade diri. Merenung, membaca, memperhatikan, memberikan inovasi, servis yang lebih baik dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang besar dimulai setia mengerjakan yang kecil. Itu sebabnya bersukacitalah mengerjakan hal-hal kecil. Kalau kamu diminta sama orang tuamu. Bersukacitalah mengerjakan hal-hal kecil kalau kamu diminta sama pimpinanmu. Jangan menggerutu dan mengeluh. Pakai itu, lakukan sebaik mungkin. Se-excellent mungkin. Nanti Tuhan sendiri akan mempromosikan Anda. Hei, berlian itu kalau di lumpur, dia tidak akan pernah mengurangkan cahayanya. Dia tidak pernah sakit hati, dia tidak pernah merasa rendah diri ketika ada di lumpur. Karena dia mengerti suatu hari orang melihat ada berlian, langsung mengambil dari lumpur dan menaruh di tempat terhormat. Kalau Anda excellent dan mengupgrade diri selalu, nanti mata pemimpinmu akan menaikkan gaji. Maka mata orang-orang di sekitar akan mulai melihat dan kemudian mau coba hijack Anda. Nggak ada orang excellent berada di tempat yang sama. Selalu dia berada di tempat yang lebih baik. Itu sebabnya saya rindu untuk saudara bisa mengupgrade diri. Hardware perlu di-upgrade. Upgrade kesehatanmu. Upgrade rohanimu. Upgrade keuanganmu. Upgrade hubunganmu. Dan upgrade karaktermu. Maka engkau akan lihat semua yang ada di depan, yang terbaik akan datang tanpa kamu minta. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.